nikmat ya. Kemudian Ibu minta tolong untuk sebelum memulai pelajaran bisa cek kerapian sama atribut masing-masing. Oke, kayaknya udah aman ya. Sama minta tolong untuk ketua kelas bisa berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya tolong disiapkan untuk alat tulis sama buku-bukunya. Apakah sudah siap semua? Sudah. Nah, ini kita mau, ini kayaknya pertemuan pertama kita ya untuk materi kimia hijau ini. Jadi, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Silakan disiapkan handphonenya untuk link presensi. Oke, kayaknya ini udah 6 siswa yang udah masuk, yang 3 tolong segera presensi sambil menunggu teman-teman yang belum presensi. Ibu mau nanya nih, emoji mana sih yang menggambarkan perasaan kalian hari ini? Kenapa nih? Semangat. Semangat. Oke, semoga semangatnya Mbak Nana bisa menular ke teman-teman yang lain ya. Silakan untuk memulai pelajaran kalian bisa pretest terlebih dahulu ya. Silakan untuk menyiapkan gawainya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya teman-teman. Oke, kayaknya udah pada ngisi. Oke, gimana nih hasilnya? Belum pada belajar tak? Belum. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Nah, betul. Bisa dijelaskan itu ketiga yang gimana? Keselamatan. Benar banget. Nah, nanti keselamatan kerja itu juga ada korelasinya dengan materi kimia hijau yang akan kita bahas nanti. Nah, mungkin sebelum memulai kita bisa melihat video dulu ya. And you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. When I get you down here, what you gotta do? Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. You gotta put your pants behind you. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, it has combat. The way I see it, you could run from it. Oke, jadi adakah yang bisa menjelaskan apa sih inti dari video ini? Oke, Mbak Davina. Jadi video itu menyampaikan pesan inspiratif tentang keberanian, harapan, dan tidak menyerah melalui kutipan menyentuh dari film Disney. Oke, applause buat Mbak Davina. Oke, benar banget ya teman-teman. Jadi mungkin nanti dari kalian bakal mengalami kesulitan belajar tentang kimia hijau atau gimana, tapi nggak apa-apa, kita belajar proses bersama-sama sampai kalian paham mengenai materi yang akan kita belajar. Oke, ini ada satu gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Sampah. Betul. Pantai. Oke, ini adalah salah satu fenomena dari limbah plastik yang ada di pantai. Terus apa sih dampak yang ditimbulkan dari ini? Oke, Mas Bambang. Itu merusak lingkungan, terus itu mencemari lingkungan juga, terus bisa mempercepat perubahan iklim yang harusnya normal menjadi tidak normal. Oke, benar sekali. Jadi ini adalah salah satu fenomena dari limbah plastik yang bisa berdampak banget. Bisa dilihat dari sekedar fotonya aja ini udah mengurangi nilai estetika. Belum lagi ini akan berdampak bagi kesehatan maupun ekosistem yang ada di laut. Oke, selanjutnya apa sih kaitannya sama prinsip kimia hijau? Ada yang tahu? Oke, Mas Famisan. Kaitannya sama kimia hijau itu nantinya kimia hijau mendorong penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan sehingga mengurangi kerusakan lingkungan ini. Oke, benar banget. Kita bisa ambil contoh, misal ada limbah plastik ya. Nah, kita bisa mengubahnya atau mengolahnya misal menjadi bioplastik yang lebih ramah lingkungan. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan limbah plastik. Nah, sehingga tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan peserta didik mampu memahami
hijau untuk pelestarian di bumi ini. Nah, ini sekarang Ibu ada video permasalahan 2. Yang pertama itu ada Jakarta habis Beberapa hari ini gelap. Jakarta rasanya berkabut terus ya. Tapi sayangnya yang kita lihat ini bukanlah kabut, melainkan polusi. Jakarta sempat berada di peringkat pertama kota besar dengan polusi udara terburuk di dunia. Ini pun jadi kabar baik untuk Jakarta di hari ulang tahunnya yang ke-495. Penyebabnya apa? Karena WFO yang sudah maksir. Sebenarnya tidak begitu. Banyaknya transportasi memang berpengaruh pada polusi udara, tapi tidak signifikan. Karena polusi udara sudah memburuk sejak PPKM berlangsung. Padahal saat itu banyak orang yang di rumah dan penggunaan transportasi masih cenderung rendah. Terus kenapa dong? Ternyata polusi ini dipengaruhi oleh kegiatan industri, pembakaran sampah, pengoperasian pabrik, ditambah dengan arah angin, hujan, kondisi bumi, serta suhu bumi. Jadi, jika aktivitas tersebut semakin sering dilakukan, polusi udara semakin bertambah. Lalu, apa yang akan terjadi jika polusi udara semakin parah? Setidaknya 9 dari 10 orang sudah terpapar polusi udara yang mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan. Lalu, penelitian juga menyatakan bahwa polusi udara dapat mengurangi 2,2 tahun harapan hidup seseorang, yang mana angka itu lebih tinggi dari risiko merokok, penggunaan air dan alkohol yang tidak aman, penyakit HIV/AIDS, serta konflik dan terorisme. Sedihnya, untuk Jakarta sendiri, polusi udara sudah berkontribusi pada 5.400 kematian, serta telah menghabiskan dana sekitar 20,8 triliun rupiah. Polusi ini jadi semakin berbahaya karena salah satu tipe yang paling membahayakan yakni PM2,5 yang berukuran 30 kali lebih kecil daripada rambut, dan jumlahnya di Indonesia sudah 88 kali lebih banyak dari standar WHO. Sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk membersihkan udara Indonesia, mulai dari meningkatkan layanan angkutan umum massal, meningkatkan kelengkapan uji emisi kendaraan bermotor, hingga penambahan ruang terbuka hijau. Tapi nyatanya, kebijakan tersebut baru menangani sebagian dari penyebab polusi udara itu sendiri. Bahkan untuk mengurangi polusi akibat kendaraan bermotor saja belum sepenuhnya efektif. Kalau sudah begini, rasanya percuma ya jika kita hanya menyalahkan pemerintah mengenai polusi udara yang buruk. Padahal perubahan dapat dimulai dari kita, seperti menggunakan transportasi umum, mematikan listrik kalau tidak digunakan, serta menggunakan peralatan yang ramah lingkungan demi Jakarta yang lebih baik. Oke, ada yang masih ingat tadi itu video tentang masalah apa sih? Oke, benar banget. Bentar ya, jangan dimulai dulu. Ini kita mau lanjut ke video yang kedua. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Ada jenis plastik yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kantong plastik. Kantong plastik ini susah sekali terurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua, ada botol kemasan plastik. Ini juga susah sekali terurai. Kemudian yang ketiga, ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar styrofoam. Menurut penelitian, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kemudian yang terakhir, ada plastik kemasan kaset yang kita jumpai juga di kehidupan sehari-hari. Biasanya ada pada rumah, kemudian sampo, sapu, dan biasanya kemasan kaset ini juga berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA dan juga lautan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Pada 2023 tercatat ada 13 juta ton sampah plastik, sedangkan pada 2022 mencapai 14,54 juta ton. Dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPN KLHK, ada komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Sampah rumah tangga masih menduduki peringkat pertama. Kemudian ada komposisi sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Racun Dirjen PSLB 3 KLHK, Oke, jadi di sini ada dua permasalahan. Yang satu mengenai limbah plastik sama mengenai polusi udara. Sekarang Ibu minta kalian untuk dibagi ke dalam dua kelompok ya. Nah, silakan dibuka untuk halaman 6. Ini sama ya, untuk permasalahannya ada sampah plastik sama polusi. Silakan masing-masing kelompok memilih salah satu fenomena dan nanti dijawab untuk lembar-lembar berikutnya. Sampai nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, ada yang belum jelas untuk penugasan? Jelas? Oke, silakan dikerjakan.
pengerjaan 5 menit lagi ya. Oke, udah habis ya waktunya. Silakan dari masing-masing kelompok untuk satu perwakilan maju ke depan. Mungkin ada yang kelompok 1 atau 2 nih yang siap. Kelompok 1. Oke, silakan. Oke, jadi untuk masalah atau fenomenanya yaitu polusi udara. Untuk senyawa yang terkandung, senyawa kimianya yaitu CO, SO2, nitrogen oksida, karbon dioksida. Kemudian untuk dampaknya yaitu mengganggu kesehatan, mencemari lingkungan dan mempercepat perubahan iklim. Kemudian untuk solusinya yaitu kimia hijau, mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan dan proses yang mengurangi limbah plastik. Kemudian untuk prinsip kimia hijau yaitu lebih baik mencegah limbah daripada mengelola. Dan contohnya yaitu edukasi memilah dan mengurangi sampah plastik. Oke, terima kasih Uplas buat Mbak Dasina. Silakan buat kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 kita mengambil masalah limbah plastik, di mana dalam senyawa kimia yang terkandung di limbah plastiknya itu ada polipropilen, ada polietilen, ada PVC dan juga PET. Kemudian dampak dari limbah plastik itu bisa mencemari tanah dan juga air dan juga sulit terurai. Kemudian untuk solusinya dari limbah plastik itu bisa menggunakan bioplastik, membuat produk bernilai dari plastik, rekayasa mikroorganisme untuk mendegradasi plastik. Kemudian untuk prinsip kimia hijaunya yaitu desain untuk degradasi dengan mengembangkan plastik yang dapat terurai. Oke, terima kasih Plus buat kelompok 2. Oke, tadi jawabannya udah benar banget ya. Jadi tadi kan ada 2 fenomena. Yang satu itu sampah plastik. Seperti yang kita tahu, sampah plastik itu sangat berdampak bagi kita. Terus apa sih korelasinya sama kimia hijau? Jadi kita bisa ambil contoh, semisal kita membuang sampah plastik di laut. Ini laut ya, ini plastik. Terus plastik ini akan menjadi mikroplastik. Nah, mikroplastik ini dimakan oleh ikan. Nah, si ikan nanti kita pancing nih. Nah, dipancing, nanti ikannya itu kita makan ke manusia. Nah, otomatis karena tadi si ikannya itu sudah terkontaminasi oleh plastik, otomatis tubuh kita juga akan terkontaminasi oleh plastik. Nah, terus caranya gimana? Nah, oleh karena itu kimia hijau berperan dalam prinsip-prinsip kimia hijau berperan dalam menanggulangi dampak ini. Ada 12 prinsip kimia hijau. Salah satu yang akan nanti saya bahas di slide selanjutnya. Jadi ada satu kayak penanggulangan. Contohnya tadi mengenai sampah plastik yang kemudian penanggulangi dengan cara menggunakan mengganti dengan bioplastik. Ada yang tahu bioplastik itu apa? Plastik yang dari bahan alam. Betul sekali. Jadi ada 2 plastik, bioplastik sama plastik yang kita gunakan sehari-hari atau plastik konvensional. Apa sih perbedaannya? Lah, plastik konvensional itu plastik yang sangat sulit terurai, sedangkan bioplastik karena tadi menggunakan bahan-bahan organik itu mudah terurai ketimbang si plastik konvensional. Itu salah satu dari penerapan kimia hijau. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua itu ada polusi udara ya teman-teman.
nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, kita bisa lihat di Semarang bawah sama di area UNES. Ini sama-sama menggunakan kendaraan. Tapi di Semarang bawah itu karena mungkin kendaraannya banyak dan pohon-pohonnya itu kan sedikit ya. Jadi kalau siang itu bisa kita rasakan banget untuk polusinya. Nah, kita bisa menanggulangi yaitu dengan cara atau menggunakan masker atau enggak. Biasanya itu pemerintah akan mengeluarkan tentang undang-undang yang mengatur penggunaan, misal kayak tadi polusinya itu enggak dari kendaraan tapi juga polusi udara dari industri. Polusi industri. Nah, itu nanti pemerintah akan mengeluarkan undang-undang untuk meregulasi keberadaan dan kerja dari industri, dan nanti dari pihak industri juga akan bekerja sama untuk melakukan apa saja prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pengertian kimia hijau ya. Oke, mungkin salah satu ada yang bisa tolong dibacakan. Oke, Mas. Pengertian kimia hijau, suatu metode baru pada ilmu kimia yang berfokus pada pembuatan produk kimia dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat-zat berbahaya. Tujuan utama kimia hijau untuk meminimalkan dampak lingkungan dari industri kimia melalui inovasi teknologi ramah lingkungan. Oke, terima kasih Mas. Jadi itu ya, tadi pengertian kimia hijau itu merupakan metode yang berfokus pada pembuatan produk kimia dengan mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya. Tujuannya untuk meminimalkan dampak lingkungan melalui inovasi teknologi ramah lingkungan. Contoh inovasi teknologi ramah lingkungan yang tadi sudah saya jelaskan itu kayak bioplastik tadi. Oke, ini merupakan prinsip 12 prinsip kimia hijau. Itu yang pertama ada mencegah limbah, 2 memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, 3 sintesis yang tidak beracun, 4 desain produk dengan bahan kimia yang aman, 5 pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, 6 desain efisiensi energi, 7 menggunakan bahan baku terbarukan, 8 mengurangi bahan turunan kimia, 9 menggunakan katalis, 10 desain untuk biodegradasi, 11 menganalisis secara langsung untuk pencegahan polusi, 12 kimia yang lebih aman. Jadi teman-teman bisa belajar dari beberapa sumber yang mengenai apa aja sih prinsip kimia hijau yang sudah ditetapkan. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi dari prinsip kimia hijau ini ya tentu saja untuk kehidupan yang lebih baik. Kita tentu aja ingin kalau nggak misal adanya suatu limbah kalau nggak ada penerapan prinsip kimia hijau ini akan pelaku pembuangan limbah itu akan dibuang percuma gitu lah, nggak ada daur ulang atau bahan baku terbarukan seperti itu. Jadi dengan adanya prinsip kimia hijau diharapkan untuk selanjutnya itu, nah ini untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi menurut PBB ada 17 tujuan keberlanjutan, yaitu 1 tanpa kemiskinan, 2 kelaparan, 3 kehidupan sehat dan sejahtera, 4 pendidikan berkualitas, 5 kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi layak, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 industri, inovasi dan infrastruktur, 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, 15 ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini tujuan-tujuan ini itu yaitu balik lagi agar bumi kita ini ya nggak cepat rusak gitu loh, biar sehat terus lah buminya. Nah, ini salah satu polutan pencemaran udara. Jadi di sini kita ada contoh pencemaran udara dari mobil, kalau nggak industri. Nah, nanti akan berkumpul. Nah, secara teori semua atom karbon dalam bahan bakar diubah menjadi karbon dioksida. Jika oksigen cukup dalam campuran di dalam karburator dari kendaraan bermotor, maka reaksinya ini adalah sebagai berikut: C8 halaman
CO2. Nah, campuran ini nanti hasil akhirnya itu yaitu gas CO2. Yang tentu aja tadi gas CO2 adalah sangat membahayakan bagi tubuh. Itu kenapa balik lagi kita memerlukan kimia hijau untuk menanggulangi itu. Bisa dicontohkan itu untuk pencegahan limbah. Nah, ini mengurangi produksi limbah dengan tujuan utama untuk limbah yang terbarukan. Nah, kalau enggak contohnya itu ada biodiesel. Biodiesel kan dari kelapa sawit ya, itu bisa mengurangi salah satu emisi atau polutannya itu. Jadi nggak terlalu banyak itu loh polutan. Tetap ada polutan, tapi nggak sebanyak menggunakan bahan bakar fosil. Oke, mungkin kayaknya udah pada paham ya, baik tadi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Tapi sebelum itu, Ibu mau minta tolong sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, kalian mengisi refleksi akhir dan penilaian kelompok ya. Apakah tadi itu dari kelompok kalian sudah membantu semua, udah bekerja kelompok semua atau bagaimana? Dari hasil diskusi tadi, kami sudah mengerjakan semuanya dan memiliki bagian-bagian yang masing-masing, Bu. Oke, berarti insya Allah sudah bekerja sama semua ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nana. Oke, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya, karena kita akan mengerjakan kuis post test. Oke, silakan masuk ke link berikut ini. Oke, kayaknya sudah selesai semua ya. Gimana nih hasilnya? Alhamdulillah, jelas dan bagus. Oke, jadi nanti post test ini akan Ibu bandingkan sama mereka sekalian, apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum. Semoga sih sudah paham ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Iya, Mbak Nana. tadi kan Ibu mengambil contoh biodiesel. Nah, itu apakah biodiesel itu merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk menerapkan kimia hijau di kehidupan itu? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya biodiesel apakah salah satu solusi ya? Iya. Ya, jadi benar banget, biodiesel itu salah satu solusi yang menerapkan prinsip kimia hijau dari pemerintah, yaitu dengan menggunakan B30. B30 itu terdiri dari 30% minyak 30% minyak sawit sama 70% dari minyaknya solarnya tersebut. Nah, nanti menjadi minyak nabati. Nah, minyak nabati ini akan menghasilkan sedikit polutan dibanding dengan minyak yang menggunakan bahan bakar fosil seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Nana. Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain? Cukup. Oke. Sekarang Ibu mau gantian tanya ya. Ibu gantian tanya, ada yang bisa tahu nggak apa sih hasil akhir dari yang tadi kita pelajari tentang kimia hijau? Kenapa sih kita sebagai ilmuwan muda perlu mempelajari kimia hijau? Oke, Mbak Septi. Kimia hijau adalah pendekatan dalam ilmu kimia yang bertujuan untuk merancang produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat dan pembentukan zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dengan berlandasan 12 prinsip kimia hijau, pendekatan ini mendukung pembangunan berkelanjutan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Septi ya. Jadi benar banget, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini itu yaitu kimia hijau merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi atau menanggulangi dampak-dampak dari kerusakan atau dampak-dampak dari limbah-limbah yang ada di lingkungan. Nah, itu menggunakan prinsip
12 prinsip kimia hijau. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ESG atau pembangunan berkelanjutan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Oh ya, terakhir minta tolong untuk masing-masing mengisi refleksi ini ya. Jangan lupa untuk nge-scan paragraf ini. Oke, kayaknya sudah pada mengisi. Oke, kayaknya kita sudah selesai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu besok kita masih mempelajari materi kimia hijau. Bisa tolong dibaca-baca itu di LKPD-nya sudah ada kegiatan pembelajaran 2. Bisa dibaca ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Oke, mungkin dari ketua